Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Inayatullah, dengan nomor NPM 202121500525. Di video kali ini saya diberikan tugas oleh dosen pengampu mata kuliah etika dan akhlak, di mana pada video kali ini saya akan membahas tentang 3 topik, yaitu topik yang pertama ada etika Islam dalam demokrasi dan penegakan hukum, yang kedua pembinaan akhlak dalam kehidupan, ketiga pencegahan dan penanganan kekerasan seksual dalam Islam. Baik, masuk ke topik yang pertama, yaitu apa sih pengertian demokrasi? Nah, demokrasi ini berasal dari bahasa Yunani yang berarti demos, yang artinya rakyat, dan kratos yang artinya kekuasaan, yang berarti kekuasaan berada di tangan rakyat. Nah, dalam praktiknya, demokrasi ini adalah sistem pemerintahan di mana rakyat memiliki peran dalam pengembalian keputusan melalui perwakilan atau secara langsung. Dalam perspektif Islam, demokrasi bukanlah sistem yang ditolak, asalkan nilai-nilainya sejalan dengan prinsip-prinsip syariah, seperti keadilan, musyawarah, dan tanggung jawab dan moral. Demokrasi yang berlandaskan etika Islam mengedepankan kebebasan yang bertanggung jawab, partisipasi masyarakat, dan perlindungan terhadap hak-hak dasarnya. Yang kedua, ada kriteria kepemimpinan dalam Islam. Islam memiliki kriteria tertentu dalam memilih dan menilai seseorang pemimpin. Beberapa di antaranya di sini ada sifat adil, tidak memihak dan menegakkan keadilan bagi semua. Yang kedua ada sifat amanah, terpercaya, menjaga kepercayaan rakyat dan tidak menyalahgunakan kekuasaan. Yang ketiga berilmu, memiliki pengetahuan baik agama maupun urusan dunia. Yang keempat berani dan tegas dalam menghadapi tantangan dan mengembalikan keputusan. Kelima bersifat bijak dan sabar, yang bermaksud tidak mudah emosional dan memperhatikan maslahat umatnya. Yang keenam ada takwa kepada Allah, menjadikan agama sebagai landasan etika dan moral. Di sini ada syarat-syarat pemimpin. Menurut para ulama, syarat-syarat seorang pemimpin dalam Islam meliputi yaitu muslim, agar tunduk pada hukum dan nilai-nilai Islam, balik. Yang kedua ada balik dan berakal sehat, mampu berpikir dan bertanggung jawab. Yang ketiga adalah laki-laki. Menurut pendapat mayoritas ulama klasik, meskipun ini menjadi perdebatan kontemporer. Yang keempat ada adil dan jujur, bersikap objektif dan tidak korup. Yang kelima ada berilmu dan bijaksana, mampu membuat kebaikan dan maslahat. Yang keenam kuat serta fisik dan mental, tangguh dalam memimpin dan mengatasi masalah. Selanjutnya pengertian penegakan hukum. Selanjutnya ada pengertian penegakan hukum. Penegakan hukum adalah proses untuk menjamin bahwa hukum yang berlaku dijalankan dengan adil dan konsisten. Nah, dalam konteks Islam, penegakan hukum harus dilakukan sesuai prinsip syariah dan bertujuan untuk menegakkan keadilan, menjaga hak-hak masyarakat, serta mencegah kezaliman. Nah, penegakan hukum dalam Islam tidak hanya berbicara tentang sanksi, tetapi juga mendapatkan edukasi, pencegahan, dan pembinaan. Hukum ditegakkan bukan untuk menindas, tetapi untuk menciptakan keteraturan dan kedamaian sosial. Selanjutnya, adil dan berimbang dalam Islam.
yang artinya keadilan adalah inti dari ajaran Islam. Allah memerintahkan umat Islam untuk berlaku adil bahkan kepada orang yang dibenci. Bagaimana dalam Quran surah Al-Maidah ayat 8 yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar menegakkan keadilan karena Allah menjadi saksi dengan adil, dan janganlah kebencian terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Nah, dalam konteks demokrasi dan hukum, adil berarti memperlakukan setiap individu serta di depan hukum tanpa diskriminasi. Berimbang berarti menghindari kepribadian, keberpihakan yang tidak berdasar serta mempertimbangkan semua aspek dalam pengembalian keputusan. Selanjutnya kita masuk ke poin yang kedua, yaitu pembinaan akhlak dalam kehidupan. Yang pertama ada urgensi akhlak dalam kehidupan, yang artinya akhlak adalah cerminan karakter dan moral seseorang dalam bersikap, bertindak, serta berinteraksi dengan sesama manusia, lingkungan, dan Tuhan. Urgensinya dalam kehidupan sangat penting karena di sini ada contohnya. Yang pertama ada landasan dalam perilaku sehari-hari, yaitu akhlak menjadi pedoman seseorang dalam bertindak sesuai norma dan nilai agama serta sosial. Yang kedua ada menjaga keharmonisan sosial. Akhlak yang baik menciptakan hubungan yang harmonis dalam masyarakat, keluarga, dan lingkungan kerjanya. Yang ketiga ada menjadi cermin keimanan. Dalam Islam, kesempurnaan iman seseorang sangat erat kaitannya dengan akhlak yang mulia. Selanjutnya menentukan keberhasilan dunia dan akhirat. Nah, artinya akhlak baik bukan hanya karena mendatangkan keberkahan di dunia, tetapi juga menjadi bekal di akhirat. Selanjutnya pembagian akhlak. Secara umum akhlak terbagi menjadi dua, yaitu ada akhlak mahmudah atau terpuji. Contohnya jujur, amanah, sabar, rendah hati, adil, dermawan, dan tawakal. Ini akhlak yang dianjurkan dan dicintai oleh Allah. Yang kedua akhlak mazmumah, yaitu tercela. Contohnya sifatnya yaitu sombong, iri hati, hasad, bohong, gibah, dan riya. Ini adalah sifat-sifat yang merusak dirinya sendiri dan merugikan orang lain. Yang selanjutnya ada faktor-faktor mempengaruhi terbentuknya akhlak. Yang pertama faktor internal, yang artinya dari dalam diri, yaitu ada nafsu. Dorongan internal bisa mendorong ke arah baik atau buruk. Selanjutnya ada akal, membantu dalam menilai mana yang benar dan yang salah. Selanjutnya ada hati, tempat iman dan kesadaran moral berada. Yang kedua ada faktor eksternal, yaitu lingkungan, keluarga. Pendidikan moral pertama diperoleh dari keluarga, selanjutnya pendidikan dan lingkungan sosial. Nah, di sini ada metode pembinaan akhlak. Teladan yang artinya uswatun hasanah. Anak-anak dan masyarakat akan lebih mudah meniru daripada mendengar teori. Orang tua, guru, dan tokoh masyarakat harus menjadi contoh sebagai akhlak mulia. Yang kedua ada pembiasaan diri dan anak-anak untuk melakukan perilaku baik secara rutin, seperti berkata jujur, sholat tepat waktu, memberikan salam. Yang ketiga ada nasihat, memberikan pengajaran dan nasihat yang bijak dan menyentuh hati sesuai umur dan pemahaman seseorang. Selanjutnya ada pengawasan dan kontrol sosial.
memberikan pengawasan, teguran, atau sanksi terhadap perilaku buruk agar seseorang belajar dari kesalahannya. Yang kelima ada lingkungan yang kondusif, menciptakan lingkungan sosial, sekolah, dan keluarga yang mendukung pertumbuhan akhlak mulia. Selanjutnya kita masuk ke topik yang ketiga, yaitu pencegahan dan penanganan kekerasan seksual dalam Islam. Nah, yang meliputi kajian dari Al-Quran dan hadis, bentuk-bentuk kekerasan, sanksi, serta tindakan preventif. Baik, langsung aja kekerasan seksual dalam Al-Quran dan hadis. Islam sangat menentang segala bentuk kekerasan, termasuk kekerasan seksual. Meskipun istilah kekerasan seksual secara eksplisit tidak disebutkan dalam Al-Quran, prinsip-prinsip Islam secara jelas melarang segala bentuk pelecehan, pemaksaan, dan perbuatan amoral terhadap orang lain. Di Al-Quran surat An-Nur ayat 30-31 yang artinya menyuruh laki-laki dan perempuan menjaga pandangan dan kemaluannya. Nah, ini adalah dasar penting dalam menjaga kesucian dan mencegah perilaku seksual menyimpang. Nah, dalam Al-Quran juga surat Al-Isra ayat 32 yang artinya, dan janganlah kamu mendekati zina. Sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk. Dalam surat Al-Quran lagi, surat An-Nur ayat 4 yang artinya ancaman bagi mereka yang menuduh wanita baik-baik berzina tanpa bukti. Nah, di sini ada hadisnya. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa menyakiti orang lain, maka Allah akan menyakitinya. Hadis riwayat Abu Daud. Dalam hadis lain lagi menyatakan Rasulullah menegaskan larangan menyentuh wanita bukan haram, bahkan dalam konteks sumpah atau baiat sekalipun. Hadis riwayat Bukhari. Nah, di sini ada bentuk-bentuk tindakan dan perilaku kekerasan seksual dalam Islam, yaitu yang pertama ada pelecehan verbal, menggoda mengucapkan kata-kata mesum atau tidak pantas kepada lawan jenis. Yang kedua ada pelecehan fisik, menyentuh tanpa izin dan menyentuh dengan niat seksual. Yang ketiga ada pemerkosaan, hubungan seksual secara paksa tanpa persetujuan. Keempat, eksploitasi seksual, yaitu menggunakan kuasa, tekanan, atau tipu daya untuk keuntungan seksual. Kelima, ada tindakan pornografi dan memandang, merekam, atau menyebar konten seksual orang lain tanpa izin. Nah, di sini ada sanksi bagi pelaku kekerasan seksual menurut Islam. Selanjutnya, sanksi bagi pelaku kekerasan seksual menurut Islam. Islam memberikan hukuman tegas untuk menjaga kehormatan individu dan masyarakat. Yang pertama yaitu zina, termasuk pemerkosaan. Nah, jika pelaku adalah muhsan, yang artinya sudah menikah, rajam dilempari batu hingga mati. Jika goiru muhsan, yang artinya belum menikah, yaitu dicambuk 100 kali dan bisa diasingkan selama 1 tahun. Surat Quran An-Nur ayat 2. Yang kedua ada qadzaf, yaitu menuduh zina tanpa bukti. Hukumannya dicambuk 80 kali. Quran surat An-Nur ayat 4. Dan tindakan tidak sampai zina seperti menyentuh atau meraba. Sanksinya dihukum ta'zir, yaitu hukuman yang ditentukan oleh hakim tergantung tingkat pelanggaran, bisa berupa penjara, cambuk ringan, atau denda. Nah, yang keempat ada pemerkosaan.
Dalam banyak mazhab fikih diperlakukan sebagai bentuk zina, paksaan, dan pelaku bisa dijatuhi hukuman berat seperti rajam, qisas, atau ta'zir, tergantung kasusnya. Selanjutnya, tindakan preventif. Islam menekankan upaya preventif sebagai cara utama mencegah kekerasan seksual, yaitu ada pendidikan seksual yang islami sejak dini untuk mengenalkan anak tentang batasan aurat, interaksi lawan jenis, dan kehormatan diri. Yang kedua ada menjaga pandangan, yang artinya gahdud basar bagi laki-laki dan perempuan. Ketiga, pakaian sopan dan menutup aurat membantu mengurangi godaan dan fitnah. Keempat, membatasi ikhtilat, yang artinya percampuran bebas antara pria dan wanita. Dalam Islam, pergaulan bebas dapat menimbulkan fitnah. Yang kelima, ada perbedaan perempuan dengan pemahaman agama, keberanian berbicara, dan perlindungan hukum. Yang keenam, penerapan hukum Islam secara adil sebagai deterrent atau pencegahan bagi pelaku. Baik, cukup sekian pembahasan topik dari saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan karena saya juga dalam tahap belajar. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.